Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Wiswanto. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Jurusan saya adalah elektro dan program studi saya adalah mekatronika. Di sini di praktikum kelima, saya akan mencoba untuk membuat tutorial atau mengajarkan sedikit tentang apa yang saya buat. Di sini adalah tugas dari salah satu mata kuliah saya. Di sini saya membuat program di mana program aplikasi di mana ketika kita menarik garis, lalu secara otomatis kita mengetahui panjangnya dalam satuan pixel. Terus software yang saya gunakan yaitu adalah Visual Studio 2010. Baiklah, saya akan memulainya. Di sini saya telah membuat desain formnya dan programnya. Di praktikum kali ini saya membuat dua form. Yang pertama itu adalah form loadingnya atau form awal sebelum masuk ke form 2 nya, sebelum kita menggambar. Di form 1 ini saya menggunakan label, picture box, terus label, progress bar, dan group box. Di picture box ini adalah gambar yang bergerak. Lalu di form 1 ini saya menggunakan di sini adalah codingannya, programnya, string IJK. String itu adalah tipe data dan IJK itu adalah variabelnya yang akan digunakan untuk running text welcome to my pine. Di sini saya menggunakan dua timer 1 dan timer 2. Timer 1 di sini untuk menjalankan progress bar dan timer 2 di sini untuk menjalankan welcome to my pine. Soalnya welcome to my pine itu adalah running text. Di sini adalah formatnya. Format dari progress bar. Maksudnya di sini jika progress bar nilainya lebih kecil dari 100, maka dia akan bertambah 1. Dan jika progress bar sama dengan 100, maka timernya akan berhenti atau stop ya. Lalu ketika stop, dia akan mengenalkan form 2 dan menampilkan formnya. Lalu secara otomatis juga langsung form 1 itu akan di hide atau disembunyikan. Lalu di sini kita mengenablekan timer atau kita meng-true-kan timer. Sebenarnya tanpa kita buat di sini true, kita juga bisa membuatnya di sini. Timer, klik properties. Nah, ini kan false enable-nya. Itu kita bisa buat true. Jadi kalau misalnya, jangan bingung kalau seandainya di sini true dan di program itu tidak dibuat, itu tidak masalah karena dia sudah true. Karena tadi sana false, makanya saya tambahkan di sini enable true. Lalu di sini adalah timer 2. Timer 2 di sini ini adalah format untuk menjalankan running text-nya. Baik, di form kita lanjutkan ke form 2. Di form 2 ini saya menggunakan button, panel, ini button, picture box nih. Ini picture box yang panjang sampai ke ujung ini. Ini picture box. Lalu di sini saya menambahkan link label, alamat blog saya. Lalu saya akan mencoba untuk menjelaskan. Nih. Sepertinya saya akan merunning dulu lah ya, supaya gampang untuk nanti menjelaskannya. Nanti form 2 saya akan jelaskan. Saya akan running dulu. Nah, ini dia. Welcome to my pen nya running text, dan ini picture box yang animation, dan ini adalah progress bar ya. Ketika ini mencapai nilai 100, dia akan masuk. Nah, mengapa ini setengah?
Nanti saya akan jelaskan. Ini ada tombol panah dan kursornya berbeda ketika masuk panel dan ketika menekan tombol. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ketika kita tekan tombol panah, maka dia akan melebar dan menampakkan ini shape ya. Dan ini untuk mengukur panjang dari kurva X, kurva Y, dan panjang garis. Misalnya line, kita pilih warna. Nah, ini akan saya jelaskan ya nanti. Ini merah. Oke, merah nih. Panjang garisnya Y, X, Y dan X nya. Ini adalah tombol hapus. Nah, ini rectangle. Kita pilih warna misalnya orange. Oke, rectangle ya, rectangle. Kita hapus. Dan ellipse misalnya kita pilih warna hijau. Oke, hijau, ellipse seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan programnya. Di sini saya menambahkan message box. Ketika kita menekan tombol close, maka ada ucapan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan program yang ada pada form 2. Di sini ada private graphic Septian. Private graphic Septian ini itu grafik masuk sini untuk menggambar ketika kita membuat aplikasi di Microsoft Visual Studio nya. Septian ini adalah variabel. Boolean ini adalah tipe data, di mana tipe data itu hanya false dan true, satu atau 0. Di sini private double differential XY, terus ini int kurva X, kurva Y. Di sini ada int A sama dengan 0, B sama dengan 0, baru color dan color ini adalah tipe data dan color ini adalah variabelnya. Lalu di sini panel 1 itu harus kita inisiasikan ke Septian grafik. Di grafik di Septian tadi yang di atas di deklarasi, ini panel 1 ini create grafik itu kita masukkan ke sini. Lalu ketika tombol line diklik, maka A sama dengan 1. Tadi A sama dengan 0 kan? A sama dengan 0. Ketika kita klik line, A sama dengan 1. Terus ketika kita klik rect ini rectangle, tombol rectangle, maka A sama dengan 2. Ketika kita klik tombol ellipse, maka A itu sama dengan 3. Nilai A. Lalu di sini mouse down. Untuk mendapatkan mouse down di panel 1 itu caranya seperti ini. Kita klik panel, lalu properties, event. Ini event. Klik, lalu mouse down ya. Mouse down. Nih, mouse down. Kita klik double. Baru kita buat formatnya seperti ini. Jika button sama dengan mouse button, tombol ke kiri, gambar sama dengan true, B plus, dia akan berkelanjutan movingnya. Lalu di sini ada panel mouse click, itu sama cara mencarinya tuh klik di panel properties, ini mouse click. Kita double klik lalu masuk ke sini dan kita buat formatnya seperti ini. Ini untuk mencari diferensial X nya, yaitu dengan E dan X kurang kurva X. Lalu untuk mencari Y nya, kurva Y kurang E dot Y. Lalu di sini jika A sama dengan 1 tadi, line ditekan. Jika A sama dengan 1, maka dia akan menggambar draw line, menggambar garis. Dan di sini memanggil fungsi color nanti. Dan di sini maka jika A sama dengan 2, dia akan menggambar draw rectangle. Lalu di sini colornya juga akan dipanggil fungsi. Maka jika A sama dengan 3 dan A sama dengan 3, maka dia akan menggambar ellipse. Color akan dipanggil juga. Nah, pemanggilan color itu berada di sini programnya. Kita membutuhkan di form ini kita membutuhkan
timer 1 dan color dialog, dimana timer 1 ini dibutuhkan ketika kita akan menggeserkan bagian-bagian yang akan kita pilih ini, dan color dialog ini berfungsi untuk memilih warna yang custom tadi. Nah, ini formatnya. Di sini color dialog DLG ini adalah variabel baru yang baru saya kenalkan. Lalu di sini akan, jika show dialog, maka pilih dan oke, maka pilih warna dan oke. Lalu dia masukkan ke color dialog ini. Gambar yang dipilih itu dimasukkan ke color, dipanggil di color sini gitu. Jadi dia menggunakan fungsi di sini. Lalu kemudian di sini adalah mouse move itu kita bisa dapatkan juga di sini. Klik panel, properties, nih mouse move, klik double lagi, dan di sini kita membuat membuat ininya, rumusnya. Ketika tombol mouse klik kiri itu dilepas, maka diferensial X nya akan muncul dan diferensialnya akan muncul. Dan untuk mengetahui jarak X dan Y nya itu, kita menggunakan rumus matematika SQRT, dimana diferensial X dikali diferensial X sama dengan akar X kuadrat ditambah diferensial Y kuadrat, dan hasilnya akan ditampilkan di text box 3, di convert ke string ya. Kemudian di sini ada tombol clear click. Tombol clear ini di sini itu ini tombol refresh ini. Tombol refresh tuh refresh. Ketika kita menggambar dan kita klik refresh, maka gambar yang telah kita buat itu akan hilang, akan bersih, dan kita akan mulai gambarnya, dan teks gambarnya seperti semula. Text boxnya itu akan berubah menjadi angka 0 ketika di sini terisi nilai panjangnya, dan di sini kemudian akan berubah menjadi 0 ketika kita clear atau kita refresh. Nah, di sini ada link label, itu alamat blog saya. Di switch 642 ini itu nanti akan saya jelaskan di sini, di klik panah ini. Nah, link label ini klik double, caranya seperti ini, klik double. Nah, kita masuk ke sini, kursornya di sini, dan ini adalah format untuk mengkoneksikan ke blog saya. Dan di sini ada form closing, dimana ketika kita klik close tadi, maka keluar message box terima kasih. Lalu di sini pertama form load itu akan menampilkan kira-kira pada sumbu X atau lebarnya panjangnya itu hanya 642 X ya, 642 lebarnya panjang 642 itu kira-kira dari sini sampai ke sini. Ketika kita klik tombol ini, maka dia akan bertambah ke sini. Nah, bertambahnya itu ketika kita deklarasikan dulu P sama dengan this width itu 642 nilai awalnya 642, dan ketika 642 itu lebih kecil dari 820, maka P ini akan melooping, panjangnya akan melooping, dan melooping ke sumbu X nih, sumbu X sampai dengan this width 820. Nah, keseluruhannya ini panjang dari sini ke sini itu adalah 820. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita running tadi kan ada tombol. Nah, coba kita running ya. Nih, ini ikonnya saya rubah. Mengubah ikonnya itu ada di properties. Nih, ikonnya. Ini ikonnya juga berubah. Nah, ini ukuran panjang awalnya masih 642. Ketika kita klik ini,
Nah, ini akan menjadi 820. Cara untuk membuat ini, ketika kita mengarahkan kursor ini ke button, maka dia akan berubah menjadi tangan. Dan ketika kita mengarahkan kursor ini ke panel, dia akan menjadi cross seperti ini untuk kita menggambarkan. Nah, ketika kursor ini keluar dari ini, maka dia akan menjadi kursor row panah. Ini ketika kita injak button, dia di sini kan, dia apa namanya, menjadi tangan, hand. Ini hand, jadi warna hand. Nah, ketika ini masuk ke panel, dan jadi kursor cross. Nah, line jadi warna. Nah, ini bisa kita custom warnanya merah. Oke. Ini line. Lalu rectangle, ellipse. Nah, untuk membuat kursornya itu berubah di mana, itu saya akan beritahu. Nih, ketika kita klik button, lalu kita properties, kita lihat di properties ini, lalu ada kursor, namanya kursor. Nih kursornya kita rubah ke hand untuk di tombol button ini. Lalu untuk di panel kita properties lagi. Nih, untuk kursor kita ubah menjadi cross dia. Lalu di sini button sama seperti itu, kursornya hand. Seperti itu. Mungkin inilah yang bisa saya bagi, saya share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.